Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insan pembelajar, selamat pagi setelah subuh. Pada saat ini kita kembali melihat kisah tentang Nabi Adam alaihissalam di dalam buku Ensiklopedia Kisah. Bahwasanya kemarin kita sudah menyampaikan terkait dengan kisah Nabi Adam hidup di bumi. Kemudian pada saat ini kita menyampaikan tentang siapa saja keturunan Adam yang pada saat ini kita bahas, insya Allah anak-anak Nabi Adam alaihissalam yang disebutkan dalam riwayat. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ketika keluar dari surga dan hidup di bumi, sampailah dipertemukan kembali di Jabal Rahmah yang disebut Padang Arafah. Nabi Adam alaihissalam mulai menjalani kehidupan baru di muka bumi. Dan Nabi Adam alaihissalam menjadi khalifah di muka bumi. Tugas beliau sangat berat. Namun Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menjalani dengan penuh keikhlasan. Menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Kemudian tidak lama Siti Hawa pun mengandung, hamil. Dia melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Mereka adalah Qabil dan Iklimah. Lalu tak lama lagi Hawa melahirkan anak kembar lagi, yaitunya Habil dan Labudda. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dengan anak yang banyak. Hampir semua anak Nabi Adam alaihissalam terlahir kembar. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyatakan kalau Adam dan Hawa itu memiliki 40 orang anak dengan 20 kali kehamilan. Ada juga yang mengatakan riwayat bahwasanya Adam dan Hawa memiliki 240 orang anak dan 120 kehamilan. Artinya setiap anak yang dilahirkan oleh Adam, oleh Hawa, yaitunya berdasarkan riwayat ini selalu kembar. Hampir semuanya kembar. Nabi Adam melahirkan anak yang cukup banyak. Namun yang disebutkan dalam riwayat itu ada 5 orang anak, yaitunya Habil dan Qabil dan Iklimah, yaitunya Qabil dan Iklimah, kemudian Habil dan Labudda, nanti ada yang terakhir yaitunya Sid. Nabi Adam alaihissalam sangat menyayangi mereka semua. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa merawat anak-anak mereka dengan sangat baik. Mereka mengajari anak-anak mereka untuk saling menyayangi. Mereka pun mengajari anak-anak mereka untuk selalu beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu setelah selesai bekerja, Nabi Adam selalu mengumpulkan anak-anaknya. Nabi Adam menceritakan kejahatan iblis dan meminta anak-anaknya berhati-hati terhadap iblis, bahwa sesungguhnya iblis itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka jangan sekali-kali kita untuk mengikuti langkah iblis. Anak-anakku, jangan pernah kalian mengikuti bujukan-bujukan iblis. Dia selalu menyuruh berbuat keji dan mungkar. Iblis sangat membenci kita. Dia ingin menyesatkan kalian semua. Dia ingin membuat kalian bermusuhan dan saling membenci. Cita-citanya hanyalah menjauhkan manusia dari Allah. Jangan pedulikan rayuan dan bisikan setan, bisikan iblis. Semua itu adalah tipuan bagi kalian. Dia tidak pernah menyerah dalam usaha untuk menyesatkan kita walaupun hanya sedetik. Ceritakanlah tentang surga. Apakah di sana ada istana yang terbuat dari emas, kolam-kolam yang berisi susu, sungai-sungai yang mengalir madu, yang lezat buah-buahan yang selalu ranum? Kata mereka. Itu benar anak-anakku, jawab Nabi Adam seraya tersenyum. Kalau begitu hidup di surga pasti sangat menyenangkan. Kita tidak perlu susah payah mencari makan, kata salah seorang di antara mereka. Nabi Adam alaihissalam hanya tersenyum. Dia ingat ketika masih berada di surga segalanya menyenangkan. Namun dia dan istrinya malah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam menghela nafas yang cukup panjang. Lalu beliau menasihati anak-anaknya. Anakku,
Sebenarnya hidup di dunia ini juga nikmat asalkan kita pandai untuk bersyukur. Allah memang menugaskan pada kita untuk menjadi khalifah di muka bumi. Alam ini sangat luas dan indah. Kitalah yang harus memimpinnya supaya tidak terjadi kerusakan. Kalian nanti juga bisa masuk surga, tapi semua itu ada syaratnya. Kata Hawa menambahkan, syaratnya apa bu? Tanya anak-anak Abi Adam. Kita harus beriman kepada Allah, mematuhi semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, kata Adam alaihissalam. Anak-anak Nabi Adam alaihissalam rajin bekerja. Mereka adalah ada yang bertani, ada pula yang menjadi peternak kambing. Semua bekerja dengan giat. Nabi Adam alaihissalam sangat bahagia dengan kehadiran anak-anaknya. Tidak henti-hentinya beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan bahagia Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di bumi tidak luput dari perhatian iblis. Iblis masih berusaha untuk selalu menyesatkan Nabi Adam dan keturunan-keturunannya. Maka dari itu, ini juga disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwasanya iblis tetap akan menggoda, merujuk, merayu untuk berbuat maksiat, untuk berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di bumi sekalipun, seketika Nabi Adam membangun keluarga, membangun kehidupan, juga menjadi salah satu perhatian penting, sehingga iblis tidak mau melewatkan kepentingan atau kesempatan itu. Dia tetap menggoda Adam dan anak keturunannya. Lantas, apa saja usaha yang dilakukan oleh iblis untuk menjerumuskan Adam alaihissalam beserta keturunannya? Kita akan nantikan kisah berikutnya terkait dengan godaan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, dan juga kepada anak keturunannya, yaitunya terjadinya pertengkaran di antara sesama mereka. Di dalam surah At-Tarim, surah yang ke-66, ayat yang ke-6, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang keras, yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mereka mengerjakan apa yang diperintahkan itu. Maka dari itu, demikianlah terkait dengan kisah sekilas anak Nabi Adam alaihissalam yang disebutkan dalam riwayat, yaitunya ada 5 orang, yakninya Qabil dan Iklimah, Habil dan Labudda, kemudian nanti yang terakhir adalah Sid alaihissalam. Mudah-mudahan kisah pendek ini bermanfaat untuk kita bersama, para insan pembelajar, dan kita nantikan kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.